Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Jangan sampai keluar dari sholat Jumat ini ketaatan kita dalam takwa kepada Allah tidak bertambah, rugilah kita. Jangan sampai Jumat ini tidak menambah rasa takut kita tentang ancaman-ancaman Allah, maka celakalah kita. Tema khutbah yang akan khatib sampaikan pada hari ini adalah mengambil hikmah dari sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Temanya tentang restorasi keadilan untuk restorasi peradaban. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendiri bangsa ini ketika menyusun sila kedua ini tentu dengan sebuah pemikiran yang dahsyatnya luar biasa, dengan pertarungan yang juga luar biasa, kemudian menyepakati kata-kata kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena fenomenanya sekarang ini Pancasila akan direduksi hanya tinggal kemanusiaan, titik. Tidak harus adil, tidak harus beradab. Ini memang sudah zaman liberalisme. Ketuhanan yang Maha Esa juga akan direduksi. Tinggal ketuhanan saja, titik, apa yang Maha Esa. Lewat sudut pandang liberalisme hak asasi manusia, siapapun dia pokoknya sudah bertuhan, berapapun Tuhannya ya harus disahkan. Apalagi kalau dia minoritas, biasanya harus dibela membabi buta, benar dan salah belakangan. Ada yang menarik belakangan ini tentang kisru KPK Polri. Saya melihat kira-kira ujung pangkalnya di mana nanti. Siapapun ketua KPK yang baru dipilih, kalau dicari-cari kesalahannya pasti ada itu. Siapapun ketua Kapolri yang baru, kalau dicari-cari kesalahannya juga pasti ketemu. Dan siapapun hakimnya yang memutuskan pra-peradilan, kalau mau dicari kesalahannya pasti juga ada. Jadi kalau begini jadinya blunder. Kira-kira ujung dari semua blunderan ini kira-kira kemana larinya? Maka ujungnya nanti keadilan itu, hukum itu ditentukan oleh yang kuat, yang berkuasa. Dan ini bahaya. Ujung dari ini semua adalah yang akan menentukan hukum dan keadilan adalah yang kuat, yang berkuasa. Dan ini berbahaya. Sebelum saya bacakan ayat tentang itu, untuk menjadi cara pandang kita semua dalam menyelesaikan persoalan ini, saya ingin katakan bahwa sebab dari semua ini adalah liberalisme yang sudah masuk ke ranah hukum, bahkan liberalisme yang sudah masuk ke dalam jiwa para penegak hukum. Ini sebabnya. Keblunderan ini semua karena liberalisme sudah masuk ke wilayah hukum dan sudah masuk kepada para penegak hukumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga ayat ini menjadi rahmat bagi bangsa ini dan menjadi rahmat bagi lembaga kita yang terhormat ini. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma
anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah inil hukmu illa lillah inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Penyembahan di sini berkaitan dengan fungsi Tuhan sebagai pemilik hukum. Seringkali kita ganti dengan nama-nama yang kita buat sendiri sebagai sesembahan baru. Seperti nenek moyang kalian ketika menetapkan tradisi, adat, peraturan dan hukum, begitu pula nenek moyang kalian dalam memutuskan hukum. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun tentang nama-nama itu. Di sini sultan diartikan menjadi sebuah keterangan. Sebetulnya sultan itu power. Jadi Tuhan yang kamu sembah dengan nama yang kamu buat sendiri itu, tidak Allah titipkan kekuatan pada dia untuk punya intervensi penegakan hukum. Sebetulnya kamu saja yang membuat-buatnya menjadi besar. Kalau sekarang ini lagi musim batu, kira-kira ya, batu akik, batu bacan, batu apalah kira-kira, ini monkey business, bisnis yang sebentar lagi habis, harganya tinggi. Itu tergantung hawa nafsu orang dalam mengagung-agungkannya. Yang warnanya ungu begini, yang warnanya hijau begitu. Apalagi kalau sudah dibaca-bacain dan sudah ada isinya gitu, itu cuma nama-nama yang kamu agungkan sendiri sehingga kamu anggap dia mempunyai power. Ada menarik menurut Ahli Balaghah tentang ayat ini. Kenapa ma anzalallahu biha min sultan? Diterangkan di ayat ini bahwa penguasa itu tidak diberikan kekuatan, termasuk kekuatan hukum oleh Allah, tidak. Para penguasa itu tidak punya amanah, kecuali Allah yang mengamanahkannya, kecuali Allah yang memampukannya. Sehingga setelah itu ayatnya jelas sekali, inil hukmu illa lillah. Keputusan hukum itu kepunyaan Allah, bukan kepunyaan penguasa. Karenanya ma anzalallahu biha min sultan. Penguasa di sini diposisikan dalam bentuk nafi, penafian. Penguasa itu tidak punya hak, tidak punya kekuatan hukum pada mereka. Karena hukum itu, keputusan itu sepenuhnya milik Allah. Tadi saya berbicara tentang liberalisme. Ya, memang liberalisme ini kan nafasnya adalah kebebasan. Tidak mau ada aturan pada awal itu liberal. Misalnya orang Arab melihat hak reproduksi, misalnya perempuan mau hamil boleh, mau aborsi boleh, karena hak asasi manusia diantaranya adalah hak untuk menentukan reproduksi, bahkan kelamin pun demikian. Orang Barat sekarang yang kita anut hukumnya, cara berpikir liberal berarti begini: kelamin perempuan dan kelamin laki-laki sebetulnya stigma. Hanya gara-gara dia punya vagina sehingga disebut perempuan, hanya gara-gara dia punya penis sehingga disebut laki-laki, itu stigma. Sekarang ini transgender bebas karena pada hakikatnya manusia itu bebas untuk memilih kelamin yang dia suka. Ini liberalisme. Ketika penegak hukum masuk ke sana dan hukum sudah didasari itu, maka blunder nanti jadinya. Kita tidak tahu siapa penegak hukum yang sesungguhnya yang dijadikan pegangan di Indonesia ini. Menarik. Di ayat ini ditegaskan inil hukmu illa lillah. Konten utama inil hukmu
Mulainya dari mana? Amara alla ta'budu illa iya. Si pemilik hukum ini perintahkan kalian untuk tidak menyembah selain kepada Dia saja. Ia taksis di sini. Amara alla ta'budu illa iya. Pemilik hukum sesungguhnya memerintahkan kalian. Ini bukan anjuran sifatnya. Al-amr lil wujub, perintah yang bersifat wajib di sini. Memerintah kalian untuk tidak boleh menyembah kekuasaan dan tidak boleh menyembah penguasa dan tidak boleh menggunakan hawa nafsu dan mengambil keputusan secara hukum. Allah ta'budu illa iya. Liberalisme pada hakikatnya adalah niat Tuhan yang sekarang sudah masuk ke wilayah hak asasi manusia. Maksud saya begini, sains beda dengan ilmu. Alimat yang orang berilmu itu menemukan alamat untuk menjumpai Tuhannya. Sains, apapun cabangnya, tidak mesti ilmu. Karena sains biasanya adalah menjadikan manusia sebagai pusat tujuan dari semua pengetahuannya. Jadi manusia menjadi pusat, bukan Tuhannya. Jadi seringkali sains itu nilai Tuhan dan nilai moral. Pertikaian antara aborsi boleh atau tidak boleh ini kalau sudah tidak menggunakan Tuhan, maka langkah selanjutnya adalah masalah moral. Jika itu dianggap bertentangan dengan moral bagi Indonesia, ya jangan aborsi. Tapi bagi kami di Barat, aborsi itu tidak bertentangan dengan moral kami, maka kami bebas melakukan. Di sini bahayanya manusia. Sehingga kemarin di Bundaran HI ada demonstrasi menuntut the third gender, harus ada kelamin ketiga di Indonesia ini. Karena tidak adil kalau cuma ada dua kelamin, laki-laki dan perempuan saja. Karena pada hakikatnya orang bebas memilih kelaminnya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu kalau sudah lupa sama penciptanya, dibikin lupa sama kelaminnya sendiri. Allah ta'budu illa iya, ini fondasi awal. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Itulah yang disebut dengan beragama yang lurus. Karena pada hakikatnya agama ini mengandung aturan-aturan yang mengikat. Mengikat siapa? Mengikat yang mau diikat. Kalau tidak mau diikat, dia akan berhadapan dengan hukum Tuhan di minimal hukum Allah. Akan ada punishment dari Tuhan. Walaupun aktsara nasi la ya'lamun, akan tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahui. Sudah coba rahimahullah untuk membangun peradaban, merestorasi peradaban Indonesia yang beradab, dibutuhkan manusia-manusia yang adil. Dan tingkat rasa adil, kalau kita baca surah Al-Ma'idah ayat 8 yang masyhur, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, membangun rasa adil pada manusia untuk merestorasi peradaban kita di Indonesia ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena posisi, bukan karena kepentingan, bukan karena kelompok, bukan karena kepentingan penguasa, karena Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil secara nampak dan secara batin kepada kawan dan kepada lawan. Tetaplah berlaku adil. Ya'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Menarik sekali. Ini puncak daripada rasa adil sebetulnya kemana? Kapan manusia dikatakan sudah memiliki rasa adil? Kalau dilihat dari ayat ini menarik sekali.
yang dirimu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Saya kira di antara pembangunan nasional Indonesia dalam pembangunan hukum yang sekarang ini harus diprioritaskan. Dan pembangunan itu dimulai dari manusianya. Manusia yang memiliki rasa adil, keadilan yang menuju kepada ketakwaan. Keadilan yang menuju kepada ketakwaan, inilah yang sebetulnya dibangun, dan kesini sebetulnya arah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Peradaban, Allah Akbar. Sebetulnya ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk tampil di dunia. Karena mungkin Indonesia belum dapat giliran tampil di muka bumi untuk membawa peradaban dunia. Kita dengar Yunani pernah, bangsa Yunani pernah, bangsa Persia juga pernah tampil di muka bumi dengan peradaban. Kemudian Persia juga pernah tampil di muka bumi dengan peradaban yang dunia. Kemudian Jazirah juga pernah. Sekarang di tengah keruntuhan kemanusiaan di muka bumi, ini sangat tepat bagi bangsa Indonesia untuk juga menjadi guru peradaban seharusnya bagi dunia lewat rasa adil dan kemanusiaan yang beradab yang harus kita bangkitkan. Islam Nusantara adalah Islam terbesar di muka bumi, dan ini boleh menjadi alasan kepada para penegak hukum jangan takut memasukkan Islam sebagai bagian dari hukum. Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, umat manusia terbesar Islam yang di muka bumi adalah Indonesia saat ini, sehingga kearifan lokal secara hukum yang paling tepat untuk orang Indonesia adalah Islam. Yang kedua, sudah ratusan tahun Islam berjalan di Indonesia ini. Para sultan bersambut. Indonesia menjadi diberkahi, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia karena mayoritas sultan-sultan dulu di Melayu ini adalah Muslim. Karena Islam mereka kemudian rela bersambut dengan Republik ini. Dan peluang itu terbuka selain Pancasila yang menjamin kita dengan ketuhanan yang Maha Esa, juga Undang-Undang Dasar 45 menjamin kita untuk melakukan itu. Dan optimisme ke depan, insya Allah umat Islam Indonesia yang ada dan berada bisa tampil di muka bumi, mengambil gilirannya untuk membangkitkan peradaban lewat kemanusiaan yang sudah adil. Dan saya ingin tutup khutbah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khairun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu berbuat. Semoga bangsa ini menjadi bangsa manusia yang beradil dan beradab. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Jangan mengaku umat Muhammad kalau malas bersalawat, minimal bersalawatlah 10 kali di awal pagi dan 10 kali di awal malam. Kode etik menjadi umat Muhammad itu gratis. Bersalawatlah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajmain, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Ketika saya menyebutkan nama sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, saya sedang tidak berpidato politik. Karena sekarang ada yang mengancam bahkan mengkafirkan para sahabat. Dari mana kita mendapatkan informasi tentang Rasulullah kalau sahabat dicaci? Dari mana kita mendapatkan informasi tentang Rasulullah kalau Ahlul Bait, istri Rasulullah sudah dicaci maki? Ini adalah proses hukum untuk kita tegakkan. Ini adalah sebuah proses bagaimana kita bisa menjalankan syariat Muhammad SAW
وعلى الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم